Halo sob, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung dumadi. Bagaimana kabarnya sob? Saya yakin baik-baik saja kan? Tapi bagaimana dengan pikirannya? Overthinking nggak saat ini? Saya yakin nggak juga kan? Oke sob, kali ini saya ingin sharing mengenai tips kesadaran untuk mengatasi overthinking. Ini secara spesifik, bagaimana kesadaran ini bisa mengatasi overthinking. Sobat tahu apa itu overthinking? Overthinking itu adalah pikiran yang bekerja terlalu over atau di luar batas. Katanya sih begitu ya menurut arti katanya. Tapi sebenarnya bagaimana sih overthinking itu? Overthinking adalah kebanyakan berpikir. Kebanyakan berpikir ini adalah sebuah kondisi di mana kita tidak sadar bahwa sedang dikendalikan oleh pikiran. Tapi ini juga hal yang luar biasa sulit untuk dinalar. Kenapa begitu? Karena sebagian besar waktu kita dari dulu sampai sekarang kita selalu berada pada kesadaran logika. Dan tanpa sadar kita selalu dilatih, didoktrin untuk berada pada kesadaran logika dan meningkatkan kapasitas kesadaran logika tersebut. Jadi ya begitulah, kapasitas kita untuk bisa berpikir itu semakin lama semakin hebat. Tanpa kita sadari ini terjadi terus menerus. Luar biasa sekali, akhirnya ada banyak overthinking. Ada banyak kejadian di mana kita dikendalikan oleh pikiran. Padahal pikiran itu sebenarnya selalu bekerja dan tidak pernah ada yang namanya over atau slow down. Dia cepat atau lambat, dia over capacity or not. Tidak akan pernah, karena dia bekerja dengan sesuai kapasitasnya. Dia bekerja mendapatkan asupan informasi dari panca indera kita yang gathering all the information from outside. Dari luar dia menangkap getaran-getaran, dia menangkap getaran. Kalau mata dia imaging, ada gambaran-gambaran. Kalau dari telinga dia auditory, audionya masuk, kemudian datanya diproses oleh pikiran. Nah, semuanya ini kemudian diproses oleh pikiran, kemudian disajikan atau disimpulkan, dan kesimpulannya ini disajikan kepada bidang kesadaran. Tapi jika kita selalu berada pada kesadaran logika, maka sudah pasti logikalah yang bekerja, pikiranlah yang selalu bekerja. Saya masih ingat ketika awal-awal belajar spiritual di awal tahun 90 mungkin ya. Itu salah satu pembimbing saya bilang, sadar ketika saya terlalu banyak pikiran. Ketika saya sudah terlalu mengandalkan kerja pikiran saya dalam keseharian, dalam bekerja, dalam belajar. Akhirnya pembimbing saya bilang, sadar, begitu terus. Saya nggak tahu maksudnya bagaimana. Karena yang terjadi, ya pasti asam lambung kan. Ketika kerja pikiran ini jadi luar biasa berat menurut kita waktu itu. Menurut logika, itu kerja pikiran luar biasa berat. Karena dia dipakai kerja untuk memikirkan sebuah hal dan harus kita dapatkan solusinya. Akhirnya kerja pikiran yang luar biasa keras ini membuat fisik atau organ-organ tubuh lain merespon. Yang pertama yang sering pada tahap awal yang sering kita rasakan mungkin kencang bagian leher bagian belakang sini. Kemudian ada denyutan-denyutan di sini. Nah, baru kemudian kalau dibiarkan lama-kelamaan asam lambung pasti naik. Karena asam lambung itu muncul karena
mengakomodir kerja pikiran yang berat. Kerja jantung juga meningkat karena dia berusaha memompa dan mengarahkan darah ke bagian pikiran yang sedang bekerja dengan keras tadi. Asam lambung juga akhirnya meningkat dan akhirnya tidak terkendali. Ya, rasanya nggak enak, luar biasa. Pembimbing saya waktu itu cuma bilang sadar, luar biasa sekali. Saya nggak tahu waktu itu apa yang harus disadari gitu. Apa yang maksudnya sadar ini apa? Saya nggak tahu waktu itu. Dan tips yang paling luar biasa yang sekarang baru saya sadari gitu adalah kata sadar itu. Jadi jika ingin mengatasi overthinking dengan kesadaran, maka yang pertama harus kita lakukan itu bukan mengobati, bukan meredakan sakitnya asam lambung, kemudian pikiran yang kerja luar biasa keras. Jangan sampai suatu ketika jika itu semua kerja terlalu keras diforsir, walaupun saya bilang tadi itu sesuai dengan apa adanya kerjanya, tapi bila diforsir, dibiarkan terus, kesadaran logika mengambil alih ke semua hal, bisa aja suatu saat jaringan energi, jaringan listrik yang ada di dalam diri kita ini, sistem persarafan itu menjadi terganggu. Nanti suatu ketika ada yang mengalami stroke. Stroke itu juga begitu. Bisa ada orang bilang bisa dari makanan, kemudian makanan jadi timbunan timbunan kotoran yang ada di pembuluh darah gitu. Ada yang bilang begitu, tapi saya lebih percaya lebih banyak terjadinya akibat pikiran gitu. Kemudian pikiran yang kerja terlalu keras, yang tidak dikendalikan, dikontrol oleh ke bidang kesadaran, akhirnya yaitu makanya jadi ngawur kan. Ya itu awalnya dari pikiran. Tapi lebih awal lagi pasti ada. Itulah kesadaran jiwa. Kalau kita tidak pernah menyadari. Ingat, kalau kita tidak pernah menyadari bahwa kita ini, saya, Sobat RTD, dan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita semua tidak sadar, tidak pernah menyadari bahwa kita ini itu bukan fisik ini, bukan pikiran, bukan perasaan. Kalau kita tidak pernah menyadari bahwa kita ini bukan seperti nama yang tertulis di ID card, bukan seperti sosok yang dilihat orang fisiknya seperti ini, bukan pikiran, bukan perasaan. Bukan itu semua, kita adalah jiwa, ingat, kita adalah jiwa. Dengan mengingat itu, kita bisa mundur satu langkah ke belakang. Dengan hanya mengingat itu, bahwa kita adalah jiwa. Ingat itu, kita adalah jiwa, bukan pikiran, bukan perasaan, bukan fisik ini. Dengan cara ini saja, kita sudah mundur satu langkah ke belakang, kemudian bisa melihat pikiran, bisa melihat perasaan, bisa melihat, mengamati maksudnya ya, bisa melihat, mengamati fisik kita ini. Akhirnya kita bisa introspeksi. Akhirnya setelah itulah baru kita mencari pertolongan kedua. Pertolongan pertamanya adalah sadar. Oh ya, saya bukan pikiran, saya bukan perasaan. Ini membuat kita mundur satu langkah ke belakang. Sehingga kita bisa mengamati diri kita sendiri. Frekuensinya masuk jauh lebih dalam, sehingga frekuensi pikiran itu bisa ditinggalkan. Dengan cara ini kita bisa mengamati pikiran. Obat-obatan, pijatan, tusukan, maksudnya tusukan ini tusukan dari akupunktur, tap, kemudian ini pijatan-pijatan sekeliling sini,
di jari-jari tangan, tusukan jarum, akupunktur. Itu setelah itu, yang pertama, pertolongan pertamanya adalah kesadaran. Itu yang paling saya ingat dari dulu dan yang menyelamatkan saya juga dari stres setiap saatnya. Kalau sudah dikendalikan pikiran, ingat-ingat, sadar. Coba lakukan relaksasi energi dan sadari. Ingat-ingat terus, sadari bahwa kita bukanlah pikiran, bukanlah perasaan. Karena yang sedang kita kendalikan ini haruslah berada di depan kita, berada di luar. Kita mengambil sedikit jarak, kemudian apa yang harus kita kendalikan, apa yang harus kita atur, itu menjadi terlihat. Kalau kita menempel jadi satu, bidang kesadaran maksudnya. Kalau kita menempel jadi satu pada kesadaran logika tersebut, maka nggak mungkin kita bisa mengendalikan pikiran. Bahkan para master yang luar biasa menggunakan cara ini untuk bisa mengatur pikiran dan mengarahkan pikiran sehingga kekuatan pikiran, energi yang melewati pikiran dan terbawa ke alam semesta itu bisa diatur, bisa dikendalikan. Sehingga alam semesta juga akan merespon. Ini sesuai dengan hukum law of attraction. Itu para master, bukan kita. Kita yang biasa ini cukuplah dengan menyadari dulu. Itu awalannya. Relax, tenang, damai. Lakukan relaksasi energi, kemudian masuk pada kesadaran jiwa tenang. Nah, ini sudah membuat kita mundur satu langkah ke belakang sehingga kita bisa mengamati bagian yang katanya sedang bermasalah. Saya akan cerita lebih lanjut, padahal itu bukan masalah sebetulnya. Itu bekerja sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan fungsi yang dibuat oleh Tuhan. Yaitu ya logika, pikiran ya harus digunakan sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan instruksi atau pre-program, program dasar yang ada di situ, di pikiran tersebut. Oke Sobat RTD, itu aja sharing saya. Ingat-ingat, satu cara untuk bisa mengatasi overthinking dan ini berguna. Bukan hanya untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental dan juga pertumbuhan jiwa. Yaitu ingat, sadar bahwa kita bukanlah pikiran, bukanlah tubuh, bukanlah perasaan. Kita adalah jiwa. Ini akan membuat kita mundur satu langkah dan bisa mengamati logika atau pikiran. Kita masuk pada kesadaran jiwa. Atau paling tidak kita sudah mulai masuk ke zona jiwa, kesadaran jiwa. Ataupun yang lebih hebat bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Oke, gitu aja sharing saya kali ini mengenai tips kesadaran untuk mengatasi overthinking. Ketemu lagi di video selanjutnya. Oh ya, Sobat RTD, jangan lupa sekarang video-video yang ada di RTD channel itu tayang. Kalau di YouTube, full video panjangnya itu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kalau video pendeknya, short videonya di YouTube, di Instagram Reels, di TikTok itu setiap hari 2 kali sehari. Tungguin aja, pasti ada banyak tips dan trik setiap saatnya. Dan juga cerita-cerita soal spiritual atau kesadaran. Oke Sobat RTD, ketemu lagi di video selanjutnya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap ya. Terima kasih sudah menonton. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.